Baharudin Lopa pernah mengatakan, kendati kapal karam, tegakkan hukum dan keadilan. Sulit bukanlah tak mungkin. Keadilan yang kita cari-cari selama 8 tahun ini telah menemukan titik terangnya. Vina, gadis Cirebon yang terenggut nyawanya tanpa mendapatkan sebuah keadilan, masih menjadi PR dalam dunia hukum sampai saat ini. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tonton sampai habis setelah di channel. Ya, oke. Malam ya. Selamat malam buat Mas Firman dan Mas Faiz. Ya kan, kabar baik? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Gimana nih kuliah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Mas Faiz? Alhamdulillah lancar juga. Lancar juga. Di samping ngerjain skripsi. Sekarang mahasiswa semester akhir, Mas. Ya, tugasnya double masih double. Iya. Kita langsung ke poin kali ya? Iya, boleh. Pembicaraan kita pada malam hari ini. Malam hari ini. Kita udah direkam? Udah. Iya. Iya, sudah direkam ternyata. Ya, kasus Vina, gadis yang berada di Cirebon, Jawa Barat, yang mengalami kejadian yang sangat tragis hingga merenggut nyawanya. Lalu kemudian banyaknya sekali problematika yang ada dalam kasus tersebut. Singap ya, simak selanjutnya dalam pembicaraan kita pada malam ini di Bisik Hukum. Iya kan, Bisik Hukum, Mas Ayun. Keren banget, namanya Bisik Hukum. Bisik Hukum. Oke. Terkait dengan kasus Vina, menurut gambaran umum dulu nih dari Mas Firman dulu. Kira-kira itu kasus Vina tuh bagaimana sih sebenarnya? Ini kita karena background kita adalah mahasiswa syariah ya, Mas Faiz. Ya, yang utamanya adalah sama saja seperti mahasiswa hukum, kita juga dapat hukum acara pidana, juga kita dapat matkul-matkul yang berbau hukum seperti itu, Mas. Iya. Kalau dalam kacamata saya, kasus Vina ini mengandung beberapa permasalahan yang krusial dan menurut saya itu problematik, apalagi dalam proses penyidikan. Benar. Kami melihat ketika di film dokumenter itu ya, dokumenter Vina itu sudah 8 tahun lamanya, ada pelimpahan berkas kepada Polda. Iya, dari Polda. Saya berangkat dari teori analysis economic of law. Melihat di Fortner dari Hakim Agung Amerika Serikat. Yes. Dia mengatakan bahwa melihat kasus tersebut dalam sudut pandang ekonomi. Gimana itu, Mas? Kayak gini, jadi kasus tersebut bisa kita lihat dari sudut pandang ekonomi, ada sesuatu hal yang dipermainkan oleh beberapa pihak. Ini sifatnya dugaan. Nah, mohon maaf ya, headline ini sifatnya dugaan. Karena apa? Kalau kita tarik ke belakang, siapa seseorang yang paham hukum? Yang paham hukum adalah aparat penegak hukum. Kayak gitu. Ini didukung juga dengan perkataan Socrates pada zaman Yunani dulu, Mas Faiz, Mas Ilham. Jadi perkataan Socrates, dia berkata bahwa aparat penegak hukum itu adalah seseorang yang bisa memainkan hukum. Nah, jadi tapi kita balik lagi, dan siapa yang bisa mempermainkan hukum? Ada yang menjalankan dengan hukum dengan baik dan ada yang mempermainkan hukum dengan baik. Itu kan dua hal yang berbeda. Yaitu aparat penegak hukum. Jadi kalau saya tangkap lebih jauh, itu ada beberapa hal yang krusial dalam proses penyidikan seperti itu. Dan juga kita ketahui bersama di liputan berita-berita gitu, kan ada 11 orang, 8 yang divonis dan 3 DPO. Dan 3 di salah satu di ketiganya itu ada anak kalong. Anak kalong itu adalah anak dari salah satu aparat penegak hukum. Konon katanya. Iya. Jadi di situ saya berpikir, Mas, kan karena kita mahasiswa hukum juga berhak kritis. Betul. Kita mahasiswa hukum berhak kritis. Iya. Di dalamnya itu terdapat ada anak aparat penegak hukum.
logika mas, ini logika ya, logika. Ada anak aparat penegak hukum, otomatis kan dia kan anak seorang aparat, banyak diketahui masyarakat. Betul. Lah, kenapa kok kasus ini masih aja belum terungkap lebih jauh? Iya, belum terselesai. Iya, belum selesai dan ada apa? Dan itu ya tanggapan saya seperti itu. Itu secara umum. Secara umum gitu. Kalau menurut Mas Faiz bagaimana Mas Faiz? Menurut pendapatnya Mas Faiz? Ini kita pendapat yang awal dulu ya umum ya, Ya. bagaimana kasus itu terjadi ya kan. Kita ketahui bahwasanya kan tadi yang dikatakan sama Mas Firman ada 11 pelaku dan hanya 8 yang telah ditangkap, yang 3 itu divonis ya, bahkan divonis 7 itu divonis seumur hidup dan 1 itu divonis 8 tahun karena di bawah umur. Ya benar ya. Oke, undang-undang perlindungan anak itu. Iya. Betul, Itu yang 7 anak itu divonis pakai pasal 340 kalau nggak salah. Iya benar. Tentang pembunuhan berencana. Iya. Oke. Kita beralih ke yang 3 pelaku yang belum ketangkep ya Mas ya. Itu tadi Mas Firman menyinggung tentang anak kalong ya Mas ya. Anak kalong dalam tanda kutip. Tanda kutip. Anak kalong. Kalau menurut saya itu saya tidak ke situnya Mas. Oh, gimana? Saya tidak ke situnya karena ya mungkin ya nggak mungkin ini Asumsi pribadi. Iya, asumsi saya, asumsi teman-teman juga ketika aparat mempunyai anak yang melakukan pelanggaran, dia akan melindungi anaknya, kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya tidak, Gimana? karena dari 3 pelaku hanya 1 yang jadi anak aparat. Oh, no. Nah, bisa saja ketiga-tiganya itu belum ditemukan baik oleh keluarganya ataupun aparat-aparat yang menjalankan tugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Oke. Iya. Dugaan-dugaan semacam itu jadi opini liar nggak sih Iya. di kalangan kita semua ini, gitu kan? Oke, itu terus juga kan tadi juga kan ya ada juga info dari A1 dari A1 Paling itu, Mas. Paling. Oke. Katanya ada pelimpahan berkas juga tadi kan sempat Iya, dibilang oleh Mas pelimpahan Firman, berkas, pelimpahan berkas dari Polresta ke Polda itu Iya. bagaimana menurut pendapat Mas Firman tentang pelimpahan berkas itu sih sebenarnya bagaimana? Apakah tidak mampu Iya. Polresta atau bagaimana gitu kan? Kita bertanya-tanya. Ini kita berangkat pembicaraannya di hukum acara pidana kita ya, Iya. Mas. Jadi posisi pada hal tersebut pelimpahan berkas itu dilimpahkan karena dari pihak Polresta tidak bisa menemukan 3 daftar pencarian orang tersebut, yang akhirnya dia dilimpahkan kepada Polda. Lalu Polda itu tahap awal menyidik adalah tempat terjadinya 3 DPO tersebut ada di suatu tempat itu. Ada di. Nah, ini logika ya. Iya. Logika. Artinya sebuah penyidikan itu berangkat dari suatu tempat yang sama. Benar. Ya. Jadi apa ya? Apa? Kan kayak gitu. Ya, benar. Apa artinya begitu? Jadi Apa artinya? apa artinya? Jadi kan itu sesuatu hal yang perlu kita tanyakan ya, seperti itu. Dan itu ada apa ya? Bagi saya itu sangat krusial seperti itu. Sepertinya ada dugaan di balik proses penyidikan itu yang tidak kita ketahui. Tapi kan yang namanya kita mahasiswa hukum ya. Iya. Dituntut untuk kritis. Iya, dituntut kritis. Betul. Kayak gitu. Dan kita juga untuk membuktikan bahwa ada dugaan itu juga kita harus membuktikan. Jadi kita basicnya juga cuma bisa sepertinya ada dugaan gitu, bukan sesuatu yang pasti seperti itu. Yang pasti. Iya. Biasanya kan ada dalil di hukum acara ya. Iya. Siapa yang mengatakan Iya. wajib membuktikan. Iya, angkori insubit probasio, Iya. angkori onus probandi. Oh. Iya, begitu kira-kira. Oke, itu terkait dengan pelimpahan berkas ya. Iya. Cuma saya juga penasaran pendapat dari Mas Faiz nih terkait dengan alasan polisi kesulitan mencari DPO itu kan karenanya minimnya informasi Mas Faiz. Terus Mas Faiz itu gimana sih melihatnya dalam kacamata mahasiswa hukum? Kalau menurut saya terkait kesulitannya polisi itu kan tingkatnya ke Polres ya, karena Iya. tingkat kabupaten. Polda. Cakupannya lebih kecil. Polres sebelum sebelum dilimpahkan, itu, ya. ya kan Polres dia kesulitan untuk mendapatkan 3 orang tersangka atau pelaku yang belum ditemukan, yang belum ketangkap. Kalau menurut pendapat saya ya Mas ya, kalau menurut pendapat saya hal seperti itu
karena ya betul memang dikarenakan minimnya informasi, karena apa, teman-temannya itu menutupi, Ya. pasti menutupi. Ya itu ada juga Dari 7 pelaku, dari 8 pelaku yang ketangkap, 7 dewasa 1 anak, itu pasti dia tidak akan membuka temannya yang belum ketangkap untuk apa ya, memberikan informasi kepada kepolisian. Kalaupun dibuka, ya ini logika Mas ya, kalaupun dibuka, logika seorang pelaku yang belum ketangkap, yang masih di DPO, dia tidak akan berada di tempat yang sering dia tempati. tuh, mengasingkan diri, mengasingkan diri pasti. mengasingkan diri. Bahkan ada Mas kasus yang memang DPO itu dia kaburnya tidak hanya di wilayah Indonesia, sampai luar negeri dia. Sama Iya, karena dia tahu ketika dia ketangkap, teman-temannya udah seumur hidup Mas. Iya. Tidak ada kebebasan lagi buat dia. Ya udah, salah satunya cara ya dia mengasingkan diri agar dia tertangkap. itu secara dilihat dari kacamata logika ya. Iya. Tapi emang gimana Mas Pak? Kalau saya gini Mas, saya tuh berbeda pendapat sama Mas Faiz gitu. Iya. Kita ini bukan basicnya bantah-bantahan ya, tapi mungkin kalau pendapatnya Mas Faiz itu benar dan pendapat saya tidak salah, mungkin kayak gitu aja ya. Tapi kalau pendapat saya mengatakan kayak gini Mas, ini legal reasoning saya Mas. Itu kan geng motor, Iya. kan benar, geng motor, dan salah satunya juga ada anak aparat penegak hukum. Geng motor itu adalah seseorang yang bahasanya ya, bahasa gaulnya kan civil society. Iya. Seorang yang diketahui oleh banyak orang, bukan hanya satu provinsi, tapi ke provinsi lain pun tahu. Apalagi namanya itu geng besar. Iya. Nah, logika kita, geng besar itu kan pasti kenal dengan ini, di kecamatan ini kenal dengan ini, ya kan? Iya. Apalagi kenalannya anak aparat penegak hukum, kan otomatis bisa tahu. Nah, cangkupannya kan seperti itu, tapi fakta berkata lain kan? Seperti itu. Fakta berkata. Silakan lanjutkan Mas Ilham. Oke, tapi memang kalau dilihat dari kacamata logika juga, kita nih kayak kita sama teman di tongkrongan kayak gitu, masa ya sih kita nggak kenal satu sama lain? Nah, kan logikanya seperti itu. Kayak gitu kan ya, ini juga. Bahkan sekali ketemu pun kita bisa ingat gitu. Oh, saya pernah ketemu orang ini nih. Iya. Sehari itu. Saya pernah ketemu Mas Faiz di toko syariah, Iya. pasti kenal. Pasti kenal. Iya. Ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di publik Iya. sebenarnya. Juga kan yang di publik angkat terus itu kan, yang terus digoreng oleh Iya. publik itu kan adanya memang itu alasan 3 DPO itu masih dalam proses pencarian sampai saat Iya. ini itu kan karena dugaan adanya anak aparat penegak hukum, itu kan opini-opini liar yang berkeluaran di sana. Tapi sebagai mahasiswa, kita juga harus punya filterisasi untuk menyaring. Benar apa nggak sih? Iya benar ya. Nah, kalau menurut dari Mas Firman bagaimana tentang opini-opini luar di sana? Apakah kita perlu memang sebelum kita mencetuskan opini kita harus menggali dulu sebagai legal reasoningnya, gitu atau bagaimana Mas Firman? Kalau saya seperti ini Mas. Jadi saya tuh pernah mendapatkan nasihat dan pengetahuan baru dari praktisi-praktisi hukum seperti hakim dan advokat. Kalau kita itu mempercayai adanya berita-berita yang dari luar-luar, yang berita tersebut mengandung interest, mengandung kepentingan, yang berita itu bukan A1 bahasanya ya, tidak valid ya, kita ngapain kita percaya, karena kita basicnya mahasiswa hukum. Jadi ya mungkin kalau kita pun bisa lihat berita-berita yang bagus ya, yang berita-berita yang terakreditasi seperti CNN, iNews kan seperti itu, detik.com kan kayak gitu. Dan kita juga pastinya karena mahasiswa hukum juga melihat dari fakta hukum, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan yang ada di satu tempat kejadian tindak pidana kan seperti itu. Kalau kita lihat dia dari yang lain, kecuali tanda kutip Mas ahli kayak gitu kan, kayak ahli forensik, kayak ahli kriminologi kan, kita bisa ketahui kebenarannya seperti itu, bisa dapat dipercaya seperti itu. Mungkin bisa diminum dulu nih biar nggak tegang kita coba bahas lebih lanjut. Tadi kan sudah disinggung tentang hukum material ya kan yang ada di
kalau kita melihatnya dari kacamata hukum. Kemudian kita coba bergeser Mas Firman dan Mas Faiz ke dalam persidangannya atau hukum formilnya, fakta persidangannya gitu kan, terkait dengan legal opinion yang diucapkan oleh seorang penasihat hukum terdakwa. Bahwasanya ini seperti ini Mas Faiz dan Mas Firman. Di dalam berdasarkan hasil otopsi ditemukan bahwasanya ada bercak noda sperma yang ada di bagian tubuhnya korban. Yeah. Nah, lalu kemudian itu juga didukung juga oleh ahli forensik yang mengatakan memang adanya dugaan ruda paksa. Mana mungkin, ya kan, seperti itu ada tanpa adanya dugaan ruda paksa tersebut, ya kan. Terus kemudian kalau kita lihat dalam putusan hakim, itu tidak ada pasal yang menyentuh tentang adanya ruda paksa tersebut. Nah, kalau menurut pendapat Mas Faiz bagaimana nih menyikapi atau melihatnya? Terkait itu tadi ya, apa namanya, dari penasihat hukum tentang sperma itu ya. Akan tetapi dari hakimnya tidak diputuskan pasal tersebut. Oke, ya. Saya mau menyinggung terkait itu memakai postulat yang ada. Di dalam postulat kan ada actori incumbit onus probante non probante reus absolvitur. Oh gitu. Yang maknanya itu ketika suatu dakwaan tidak bisa dibuktikan pasalnya, maka terdakwa harus dibebaskan dari pasal yang tidak bisa dibuktikan itu. Jadi ketika penasihat hukum memberikan pasal tentang pelecehan ya, pelecehan karena ada bukti tersebut, Sperma. Sperma, oke ya, kita tegaskan lagi sperma di dalam di perut, di tubuh si Vina itu mungkin itu tidak bisa meyakinkan seorang hakim, yang menjadikan hakim itu tidak memutus. Nah, karena keyakinan hakim itu sangat perlu Mas dalam persidangan. Di dalam persidangan seseorang membawa dalil tapi dia tidak bisa membuktikan, itu dianggap percuma. Gitu. Karena memang korban itu pelakunya itu banyak sekali gitu kan. Iya. Dan ketika kita melihat dugaan Mas ya, kalau dari pandangan saya sendiri, itu kan si Vina itu juga dibonceng oleh laki-laki. Bisa jadi dugaan sperma yang ada dalam tubuh Vina bukan dari pelaku yang ada, tapi dari pacarnya si Vina. Dugaan saya. Namanya juga apa namanya, dugaan. Coba berpikir secara komprehensif seperti itu ya melihatnya. Sama saya gitu. Emang jadi pelik ya kan sih? Pelik banget kasus tersebut gitu. Oke, itu terkait dengan tadi ya keyakinan hakim yang penting banget dalam sebuah perkara yang ada di pengadilan. Lalu kemudian yang lagi dibahas terus, lagi viral, rekaman suara yang dijadikan sebagai apa? Alat bukti ya? Alat bukti dalam persidangan. Itu kalau menurut Mas Firman dulu deh, gimana menurut Mas Firman? Kalau saya kayak gini Mas, ini kita realistis sebagai mahasiswa hukum ya, Firman. Saya itu belum bisa melihat isi putusan, isi pertimbangan hakim, karena tidak bisa diakses seperti itu. Kan hanya kan ada beberapa putusan yang bisa diakses, kita lihat PDF. Ada juga yang kita bisa melihat dari putusannya saja. Kalau saya tuh cuma lihat putusannya saja, Mas, 340 gitu, pembunuhan berencana seperti itu. Benar. Nah, kalau bagi saya rekaman itu, ini kalau kita masuk kepada pasal 184 ayat 2. Oke, siap. Ya kan? Alat bukti dalam hukum acara pidana itu ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus surat petunjuk kayak gitu kan. Nah, di situ kalau ini pendapat saya Mas ya, merujuk pada pasal 184 ayat 2. Kalau itu dikatakan sebagai keterangan saksi, bagi saya bukan. Karena yang namanya saksi itu ya saksi yang hidup. Dia mohon maaf, ini ruh yang pindah ke suara goib, suara goib yang pindah ke siapa namanya, ke tubuh temannya korban. Nah, bagi saya itu ya bukan sebuah keterangan saksi. Kalau ini pendapat saya, cuman itu kalau pendapat saya menjadi sebuah petunjuk. Kayak gini, Mas. Ini Mas Faiz, ini kita cerita dulu ya, Mas. Di dalam sebuah kronologi kasus pidana,
pidana besar, pasti ada satu celah agar kita membongkarnya. Pernah lihat kasus Ferdy Sambo? Ya kan? Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator. Kan meskipun Ferdy Sambo sebagai kadifropam dia membuat skenario sedemikian rupa, tapi yang namanya bau bangkai, Mas. Tapi yang namanya skenario kan bau bangkai itu pasti akan tercium. Dan bagi saya itu adalah sebuah petunjuk untuk membongkar kasus pidana daripada Vina sejauh mungkin dan bisa menembus kepada tahap proses penyidikan. Mungkin seperti itu. Ya. Berarti lebih ke petunjuk itu bisa Ya, jadi suatu kalau bagi saya itu petunjuk seperti itu. Oke, menurut Mas Faiz bagaimana Mas Faiz? Kalau menurut Mas Faiz sebagai petunjuk nih atas suara tersebut. Kalau menurut saya sendiri berbeda ini Mas dengan pendapat Mas Firman. Kalau menurut saya namanya juga suara goib Mas ya. Suara goib itu tidak dikenal di dalam hukum pidana itu tidak dikenal suara goib. Apalagi mau dijadikan sebuah bukti. Petunjuk itu kan sebuah bukti juga. Nah, kalau menurut pendapat saya suara itu menjadi doktrin para penegak keadilan, aparat hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ya. Tapi itu tidak jadi petunjuk dalam persidangan karena ketika itu jadikan petunjuk, otomatis itu menjadi alat bukti dan ketika menjadi alat bukti harus dibuktikan di dalam persidangan. Nah, alat bukti yang terlampir dalam suatu kasus harus dibuktikan dalam persidangan. Kalau pakai kontras Apapun itu alat buktinya. Bahkan kapal pun ketika menjadi alat bukti, seorang hakim ketika tidak bisa seorang jaksa ketika tidak bisa mendatangkan ke persidangan, hakimnya yang harus ke sana untuk melihat secara langsung. Karena itu bukti dan petunjuk ini dan rekaman ini kalau menurut saya bukan petunjuk Mas. Itu lebih ke doktrin seorang penegak hukum aja. Karena kan ada ya di kepercayaan manusia terkait hal seperti itu. Tidak memungkiri seorang penegak hukum pun pasti ada yang percaya hal seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah acuan seorang penegak hukum untuk menindaklanjuti apa? Dengan menggali kuburan si Vina dan melakukan otopsi. Nah, setelah mendapatkan rekaman itu barulah dilakukan otopsi dan hasil otopsi itu yang menjadi penguat bukti dalam persidangan. Itu kalau menurut saya Mas Ilham. Berarti agak kontras nih. Nah, kalau saya gini Mas, ini kayak ini kita jadi saya itu sangat mengagumi almarhum Artijo Al-Kausar. Dia pernah berkata kayak gini bahwa hakim itu memutuskan sebuah perkara berdasarkan convention time. Keyakinan seorang hakim itu. Dan yang kedua, berdasarkan apa? Hakim Artijo itu mengatakannya berdasarkan ainul yakin dari rasionalisme fakta yang ada dalam persidangan. Nah, kalau kita lihat dari kedua tersebut, mungkin yang sifatnya kerasukan goib itu kan dinamisme seperti itu ya, Mas. Tapi yang namanya keyakinan hakim itu memiliki prinsipnya tersendiri untuk memutuskan perkara tersebut, maupun seperti apapun perkaranya. Tapi yang namanya hakim itu pasti punya keyakinan dan itu kita tidak bisa mengetahui hal itu kecuali dalam putusannya seperti itu. Gitu seperti itu, Mas. Tapi saya jadi ingat kata-kata Rocky Gerung. Gimana? Ini kan pikiran bisa disebut sebagai pikiran. Kalau pikiran itu dibantah. Kan ini kontras ini. Karena itu mengatakan sebagai petunjuk, yang satu bukan, mengatakan sebagai doktrin. Gitu kan. Tuh. Ya, kita sudah sampai di penghujung waktu gitu kan. Oke, mungkin buat penutup dari Mas Faiz dan Mas Firman untuk penegasan atau standingnya siapa sih sebagai mahasiswa terkait dengan kasus Vina tersebut? Oke. Ini dari saya Mas Nanti ke Mas Faiz gitu ya. Oke. Kalau saya gini Mas, kalau kita mengulik-ngulik putusan tersebut itu kita tidak bisa. Kita berkaca deh putusan MK. Nomor 90. Perkara nomor 90. Jadi mau di apapun ya tidak bisa karena dalam postulat hukum itu dikenal sebagai res judicata pro veritate habetur. Putusannya itu dianggap benar. Putusan hakim itu dianggap benar. Jadi tidak bisa dibantah seperti itu. Nah, tapi yang saya ingin tegaskan mungkin di sini ya, Mas, sepertinya ada dugaan dalam proses penyidikan tersebut
kan ini logika ya dari percakapan awal selama 8 tahun dari 3 daftar pencarian orang tersebut tuh masih nggak ada kan, itu kita berhak bertanya-tanya. Sebagai mahasiswa hukum kita berhak kritis seperti itu, dan itu ya mungkin bagi saya yang harus kita simak betul-betul seperti itu. Oke. Ke saya ini Mas ya. Ya, langsung saja. Terkait legal standing dari saya terkait kasus Vina ini, memang tadi yang dikatakan Mas Wan itu benar. Putusan hakim itu dianggap benar dan hakim itu dianggap tahu, harus dianggap tahu. Ius kuliah novit itu semua. Hakim itu harus dianggap tahu, dan di dalam putusan itu kita tidak bisa mengulik atau mengotak-atik. Kita hanya bisa bersikap kritis terhadap suatu putusan. Iya. Tapi kekritisan kita terhadap putusan tidak bisa mengubah suatu putusan itu. Iya. Nah, bisa diubah kalau dibanding nanti Mas. Mungkin ya. Tapi ya nggak tahu ini nanti kelanjutannya bagaimana Mas ya. Terus untuk kasus ini, karena ini masih banyak banget PR untuk para penegak hukum terkait 3 DPO ya yang masih belum tertangkap, dan itu merupakan salah satu otak dari pembunuhan berencana ini Mas. Nah, atau otak. Jadi kita sebagai mahasiswa hukum harus memberikan hal-hal yang baik, yang menguntungkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan. Jangan malah kita membuat opini-opini yang memang opini-opini itu membuat aparat penegak hukum tidak mau melanjutkan hal seperti ini lagi. Kan banyak mahasiswa yang membuat opini-opini yang membuat penegak hukum itu marah ataupun kamu ini gak usah ikut campur. Walaupun memang opini-opini itu dianggap benar oleh mahasiswa karena aparatnya mungkin oknum itu ataupun apa, tapi kita harus mendorong sebagai mahasiswa hukum, apapun yang ada dalam putusan kita harus menghormati. Putusan hakim itu harus dihormati dan kita tidak bisa mengomentari. Itu juga sedikit lagi Ya. boleh? Oke. Terkait dengan tadi kan disebutkan bahwasanya itu otak. Kalau yang dari 8 yang 7 ini seumur hidup, apakah yang otak ini bisa dijadikan hukuman mati? Ya, itu nanti kita tunggu. Kita tunggu putusan hakim selanjutnya. Sepertinya ngobrol kayak gini tuh enak ya. Di acara apa ini? Bisik Hukum. Fisik hukum, jaringan komunikasi, ini SMCC. Setiap kapan ini Mas? Setiap kapan? Kita tunggu nanti. Oke. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara bersama saya Ilham Krisnamukti dan ada pembicara kita Mas Wahyu Firmansyah dan Ali Wafi. Mas Ali Wafi. Kita tunggu untuk bisik hukum selanjutnya. See you.